Dayak Ngaju merupakan penduduk asli Kabupaten Kapuas. Suku ini terdiri dari dua suku, suku Ulu Kapuas Kahayan dan Ulu Old Daman, bermukim di seberang kiri kanan Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan, antara hilir sampai tengah sungai, sedangkan Ulu Old Daman di bagian hulu dari kedua sungai tersebut. Menurut penuturan pusaka Tetek Tatung, nenek moyang suku Dayak Ngaju pada mulanya bermukim di sekitar pegunungan Suahner di sentral Kalimantan. Barulah pada perkembangan berikutnya, suku Dayak Ngaju bermukim menyebar di sepanjang tepi sungai Kapuas dan Kahayan. Penyebaran pemukiman di sepanjang kiri kanan Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan tidak dapat diketahui dengan pasti kapan mulanya, karena tidak ada peninggalan baik berupa tulisan maupun barang jadi atau artefak yang dapat dijadikan dasar. Barulah pada sekitar abad ke-14 dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Pujangga Prapanca dari Majapahit pada tahun 1365 Masehi menyebutkan adanya pemukiman ini. Kemudian dalam naskah Hikayat Banjar Berita Tionghoa pada masa dinasti Ming berkisar antara tahun 1368 hingga 1644 Masehi, dan piagam-piagam perjanjian antara Sultan Banjarmasin dengan pemerintah Belanda pada abad ke-19 memuat berita adanya pemukiman di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan yang disebut pemukiman Lewu Juking. Lewu Juking merupakan sebuah pemukiman berumah panjang yang terletak di dekat muara Sungai Kapuas Murung, bagian barat delta Pulau Petak yang bermuara ke Laut Jawa, sekitar 10 km dari arah pesisir Laut Jawa. Pemukiman ini cukup banyak, bersama dengan pemukiman sekitar, seperti pemukiman Badapaung, pemukiman lain sampai muara Kurusan, berpenduduk sekitar 1000 kepala keluarga. Pemukiman Lewu Juking dan pemukiman sekitarnya dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Raden Labih. Penduduk Lewu Juking dan penduduk sekitarnya sering diserang oleh rombongan bajak laut. Walaupun beberapa kali rombongan bajak laut dapat dipukul mundur oleh penduduk Lewu Juking dan sekitarnya, tetapi penduduk merasa kurang aman tinggal di daerah tersebut. Sehingga pada tahun 1800 banyak penduduk pindah tempat tinggal, mencari tempat yang jauh lebih aman dari gangguan bajak laut. Akibat perpindahan penduduk Lewu Juking dan sekitarnya, maka sepanjang arah Sungai Kapuas dan Sungai Kapuas Murung bermunculan pemukiman-pemukiman baru. Seperti di tepi Sungai Kapuas Murung muncul pemukiman Palingkau dipimpin oleh Dambung Tuan. Pemukiman Sungai Handiwung dipimpin Dambung Duyu. Pemukiman Sungai Apuy seberang Palingkau dipimpin oleh Raden Labih, yang kemudian digantikan oleh putranya Kamanggung Ambu. Sedangkan di tepi Sungai Kapuas terdapat pemukiman baru seperti Sungai Basarang, Pulau Telo, Sungai Bapalas, dan Sungai Kanamit, yang nama-nama pemimpinnya baru diketahui ketika terjadi perlawanan bersenjata terhadap Belanda di sekitar Kuala Kapuas antara tahun 1895 hingga 1860. Sungai Basarang dipimpin oleh Panglima Tangku, Sungai Bapalas oleh Panglima Uyek, dan Sungai Kanamit dipimpin oleh Petinggi Sutir. Penduduk asli di Kabupaten Kapuas adalah suku bangsa Dayak Ngaju yang terdiri dari dua suku, yaitu Ulu Kapuas Kahayan yang mendiami sepanjang tepian Sungai Kapuas Kahayan, bagian hilir dan Denah, dan Ulu Odanum yang mendiami sepanjang tepian Sungai Kapuas Kahayan bagian hilir. Penyebaran penduduk di sepanjang tepian sungai tersebut tidak dapat diperkirakan ruang dan waktunya secara tepat, karena tidak adanya peninggalan yang jelas maupun tulisan sebagai pegangan. Kawasan ini pada bagian hilirnya masih merupakan rawa kasar
tidak mungkin menghasilkan rempah-rempah sebagai komoditas perdagangan yang ramai pada waktu itu. Walaupun kapal-kapal kompeni Belanda sudah meninggahi bandar Banjarmasin sejak tahun 1606. Sampai dibubarkannya POC dan digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800, kawasan Kapuas Kahayan bersama penduduknya masih terisolasi sekian lama dari hubungan dengan dunia luar. Bulan Februari 1860, dalam rangka mengawasi lalu lintas perairan di kawasan Kapuas, pihak Belanda membangun sebuah pron atau benteng di ujung Murung, dekat muara Sungai Kapuas, sekitar rumah jabatan Bupati sekarang. Bersamaan dengan adanya benteng, di tempat tersebut lahirlah nama Kuala Kapuas, yang diambil dari sebutan penduduk setempat, yang sedianya menyebutnya dalam bahasa Dayak Ngaju, Tumbang Kapuas. Seiring dengan itu, ditempatkanlah seorang pejabat Belanda sebagai pemangku kuasa yang dirangkap oleh komandan benteng yang bersangkutan, sehingga kawasan Kapuas Kahayan tidak lagi berada di bawah pengawasan pemangku kuasa yang berkedudukan di Marabahan. Di samping itu, ditunjukkan pejabat Temanggung Nikodemus Ambu sebagai kepala distrik. Sementara itu, perkampungan di Seberang, yakni di kampung Hampatu yang menjadi tempat kediaman kepala distrik yang ada pada saat itu, bertempat di sekitar Sungai Pasar. Sejak terbukanya tulisan Anjur Serapat tahun 1861, berangsur-angsur berubah dari pemukiman rumah adat Betang menjadi perkampungan perumahan biasa. Kemudian pada tahun 1868, bertambah lagi stasi sending di Barimba. Disusul munculnya perkampungan orang Cina di antara Kampung Hampatung dan Barimba, serta terbentuknya perkampungan dengan nama Kampung Mambulau di sekitar Kampung Hampatung. Dari berbagai peristiwa dan keterangan tersebut, akhirnya dijadikan sebagai acuan untuk hari jadi kota Kuala Kapuas, yaitu dari bermulanya Betang Sungai Pasar yang didirikan sebagai satu-satunya pemukiman adat yang tertua di lingkungan batas Kuala Kapuas yang masih utuh sewaktu permulaan pembangunan kota, ketika Temanggung Nikodemus Jayanegara mulai mendirikan betangnya di Kampung Hampatung pada tahun 1863. Sehingga pada lengkap karya penyempurnaan buku sejarah Kabupaten Kapuas pada tanggal 1 dan 2 Desember 1981 di Kuala Kapuas menetapkan hari jadi kota Kuala Kapuas pada tanggal 21 Maret 1806 berdasarkan atas berdirinya Betang Sungai Pasar pada tahun 1806. Terbentuknya pemerintah Kabupaten Kapuas. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, saat kedatangan pasukan Australia yang bertugas mengikuti senjata Jepang di bawah pimpinan Kolonel Rapsen yang ikut membonceng rombongan orang Belanda dari organisasi bersenjata Nika di bawah pimpinan Mayor Van Asendorff. Sebelum pasukan Australia meninggalkan Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 1945, pihak Nika telah menyusun administrasi pemerintahan untuk wilayah Borneo Selatan di bawah pimpinan Presiden Edwin. Sampai awal Desember tahun 1945, pihak Belanda belum memasuki daerah Kapuas, sekalipun instruksi telah disampaikan kepada para pejabat Indonesia, yaitu para mantan Guco, kepala distrik di Kuala Kapuas dan Kuala Kurun, untuk melakukan tugas pemerintahan sebagaimana biasa dan untuk pertama kalinya dijabat pejabat setempat. Pada tanggal 17 Desember 1945, pihak Belanda atau Nika datang langsung ke Kuala Kapuas dengan melewati perlawanan rakyat oleh Haji Alwi di sekitar kilometer 9,8 Anjur Selatan pada tahun 1946. Dengan mantapnya kekuasaan Belanda di Kalimantan, daerah Kapuas
Kapuas sedikit dibekalkan dengan membentuk Onder Distrik baru, yaitu Onder Distrik Kapuas Hilir dengan ibu kota Kuala Kapuas, Onder Distrik Kapuas Barat dengan ibu kota Manjumai, Onder Distrik Kapuas Tengah dengan ibu kota Pujon, Onder Distrik Kahayang Tengah dengan ibu kota Pulang Pisau, dan Onder Distrik Kahayang Hulu dengan ibu kota Tewang. Pada akhir tahun 1946, tanggal 27 Desember 1946, di Banjarmasin terbentuk Dewan Daerah Dayak Besar, yaitu suatu badan pemerintah daerah yang meliputi Abdeling Kapuas Barito, tidak termasuk Lenskap Kota Waringin, atas dasar Peraturan Swapraja tahun 1938. Sebagai ketua adalah Asisten Residen, Wakil Ketua Raden Trilus Kersanegara, dan Sekretaris Mahir Mahar. Ini adalah dewan yang pertama terbentuk di Kalimantan. Pada tahun 1948 diadakan pemilihan anggota Dewan Dayak Besar dalam sistem pemilihan bertingkat, yaitu tiap 100 orang pemilih menunjuk seorang kepala pemilih dan secara langsung memberikan suaranya terhadap calon yang dimajukan. Hasil pemilihan terpilih sebagai ketua Haji Alwi, wakil ketua Helmut Kunung, sekretaris Rosen Kun. Anggota badan pengurus harian adalah Markasi dari Sampit, Bartelman Kitut dari Barito, Adenan Matarik dan Edi Tundang dari Kuala Kapuas. Pada bulan Januari 1950, Dewan Daerah Dayak Besar resmi tergabung dalam wilayah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Namun dalam situasi ini, rakyat menuntut suatu negara kesatuan, bukan negara federasi hasil kompromi pihak Belanda. Pada tanggal 14 April 1950, atas dasar tuntutan rakyat dengan didasari keyakinan sendiri untuk memenuhi aspirasi rakyat, pihak Dewan Daerah Dayak Besar menentukan sikap peleburan diri secara resmi ke dalam negara Republik Indonesia dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor C-17 garis miring 15 garis miring 3 tanggal 29 Juni 1950 menetapkan tentang daerah-daerah di Kalimantan yang sudah tergabung dalam Republik Indonesia dengan administrasi pemerintahannya terdiri dari 6 daerah atau kabupaten, yaitu Banjarmasin, Hulu Sungai, Kota Baru, Barito, Kapuas, dan Kota Waringin, serta 3 daerah swapraja, yaitu Kutai, Berau, dan Bulongan. Pada akhir tahun 1950, Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Kapuas, Wedana FDH, memasuki masa pensiun dan diserahkan kepada Markasi, mantan anggota Dewan Daerah Dayak Besar. Kemudian pada bulan Januari tahun 1951, Markasi diganti oleh Patih Barstein Babu. Pada hari Rabu tanggal 21 Maret tahun 1951 di Kuala Kapuas, dilakukan peresmian Kabupaten Kapuas oleh Menteri Dalam Negeri. Pada awal Mei 1951, Raden Badru Sapari diangkat selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kapuas yang pertama. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1951 oleh Gubernur Nurjani atas nama Menteri Dalam Negeri. Oleh masyarakat Kabupaten Kapuas, setiap tanggal 21 Maret dinyatakan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kapuas dan bertepatan dengan peresmian pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2002, Kabupaten Kapuas telah dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas sebagai kabupaten induk dengan ibu kota Kuala Kapuas, terdiri atas 12 kecamatan. Kabupaten Pulang Pisau dengan ibu kota Pulang Pisau, terdiri atas 6 kecamatan, dan Kabupaten Gunung Mas dengan ibu kota Kuala Kurun, terdiri atas 6 kecamatan. Seiring dengan dinamika dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas, maka pada tahun 2008
dibentuk 5 kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Kapuas, yakni Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Batagu, Kecamatan Dadahu, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Mandau Talawang. Pejabat Bupati Kapuas dari periode ke periode. 1. Pati Bastein Babu sebagai Kepala Eksekutif tanggal 21 Maret 1951 sampai dengan Mei tahun 1951. 2. Raden Badrus Sapari, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1951 sampai dengan 1955. 3. Gi Obos, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1955 hingga tahun 1956. 4. R. Prajito, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1956 sampai dengan 1957. 5. J.C. Rangkap, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1957 hingga tahun 1958. 6. Ben Brahim, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1958 sampai dengan 1960. 7. Peter K. Sawung, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1960 hingga tahun 1961. 8. E. Mahar Sawung, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1962 sampai dengan 1966. 9. L.S. Binti, Pejabat Sementara Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1966 hingga tahun 1967. 10. Untung Surawati, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kuala Kapuas periode 1967 sampai dengan 1977. 11. B.A. Tija, Pejabat Sementara Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas tahun 1977. 12. Haji Muhammad Adnan, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1977 sampai dengan 1988. 13. Haji Endang Kosasi, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1988 hingga tahun 1993. 14. Haji Oji Durrahman, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1993 sampai dengan 1997. 15. Insinyur Haji Burhanuddin Ali, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas periode 1997 hingga tahun 2008. 16. Insinyur Haji Muhammad Mawardi, Magister Manajemen, Bupati Kapuas periode 2008 hingga sekarang.